mulai panas. Baik, kita masuk saja ke sesi kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk saja ke sesi yang kedua, di mana Bu Eli, sepertinya saya masih penasaran nih dengan bisnis ini, teknis maupun sistem di dalamnya, perhitungan dari perguliran uang koin itu bagaimana sih? Penasaran nggak Bu Eli? Iya, betul sekali. Tentunya bukan hanya kita, ibu, bapak yang ada di sini pun sama penasaran. Bahkan tadi ada yang nanya, Bu Ibu, itu gimana ya? Seberapa sih masuk uang pertamanya? Nah, ada yang seperti itu juga. Semuanya bertanya-tanya ya, berarti penasaran kan? Penasaran kayaknya. Oke, maka dari itu, mari kita sama-sama semuanya menyaksikan bagaimana dari bisnis yang anti gagal ini, yang cocok sekali di masa sulit ini, yaitu bisnis Yaksiu Online. Bersama Master Wahyu Kencana 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari kita sungguh untuk materi selanjutnya di sesi kedua ini kepada Bapak Bambang Musa. Kepadanya dipersilakan. Hari ini mau bisnis apa Anda sekarang? Mau punya duit ratusan juta, mau bisnis apa sekarang? Yaksiu Online Business. Many of us been a negative impression of Yaksiu. Even though the cryptocurrency theory said that the market created because of supply and demand. The Yaksiu business move from a network system where their participant or member are the forerunner of the Monster Yaksiu coin market. Sukses itu hadir setelah kita sudah lupa atas apa yang kita tuju sebuah kesuksesan itu. Bagaimana cara melupakannya? Cara melupakannya adalah di saat Anda menikmati sebuah perjuangan itu dan Anda lupa dengan apa yang disebut sukses. Akhirnya apa? Anda akan tersadar dan terbangun di saat orang bilang kepada Anda atau orang membicarakan Anda bahwa Anda hari ini sudah, Anda hari ini sudah, Anda hari ini sudah. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu semua bilang pagi, pagi, pagi. Hari boleh sore, tetapi semangat tetap. Setuju? Ya. Semangat pagi. Wah, luar biasa. Bandung membara. Tapi kurang gitu ya. Kurang sampai pagi, pagi, pagi gitu ya. Oke, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Musa. Saya datang dari Solo kemarin berempat. Sampai di Semarang. Waktu mau ada persimpangan, ternyata saya salah. Sehabis makan itu, sehabis makan di rest area, saya salah jalan. Harusnya saya ambil di lajur kiri, saya ambil di lajur kanan dan nggak bisa kembali kan di jalan tol. Akhirnya saya terus, ini gimana nih? Oh, kita putar akhirnya keluar tol lalu putar. Masih di Semarang tuh. Keluar tol langsung putar. Begitu mau masuk tol, saya bilang sama temanku, sama Pak Yobi, sama Pak Andri, kartu tol, karena habis di top up di rest area, ya yang bawa kartu tol. Nah, nampaknya kartu tolnya hilang. Dari perjalanan salah jalan ini sudah pada ngedumel. Sopir
prakonsentrasi. Akhirnya salah jalan. Ya, apa yang terjadi? Nah, setelah itu kami beli kartu lagi, kartu baru. Akhirnya masuk tol, terus meneruskan perjalanan. Seandainya saya tidak salah jalan, apa yang terjadi? Saya akan didenda 2 kali rute terjauh. Sudah kartu saya hilang, diisi tuh kartunya cukup lumayan. Solo Bandung pulang balik sudah diisi kira-kira 1 juta lebih lah. Hilang. Masih saya harus didenda lagi Jatingaleh ke mungkin tol Palimanan ya, bayar gitu 2 kali, bayangkan. Lalu saya bilang sama teman-teman, semua itu ada hikmahnya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk meratapi diri. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan yang negatif. Karena semua itu ada hikmahnya. Ada apanya? Saya bilang sama Bapak Ibu semua, kalau hari ini nasibnya belum beruntung, atau ekonominya masih gonjang-ganjing, atau usahanya gagal terus. Halo? Kalau seandainya tadi pagi Anda masih tetap tidak berpikir tentang mau datang ke sini atau membatalkan rencana ke sini, Anda berpikir membatalkan rencana ke sini, apakah Anda ada? Kenapa Anda berada di ruangan ini? Karena Anda memikirkannya, betul? Benar enggak? Nah, pikirkan, hidupmu sukses. Aku sukses. Bilang, aku sukses. Lagi. Mau tidur bilang, aku sukses. Bangun tidur bilang, aku sukses. Mau berangkat kerja bilang, aku sukses. Aku sukses. Aku sukses. Sebab apa? Manusia itu apa yang dia pikirkan. Sederhana saja. Ya, apa yang dia pikirkan. Ada petani, dia punya 2 orang anak, petaninya kaya, warisannya 2 hektar, satu-satu dikasih 1 hektar, 1 hektar. Anak yang sulung 1 hektar langsung ditanami tanaman apa? Yang tanaman jangka pendek, karena dia pikir dia harus mencukupi kebutuhan hari-harinya. Anak yang bungsu, dia tidak hanya menanam tanaman jangka pendek, dia tanam pohon durian. Ada 100 pohon durian, di sela-selanya baru tanami tanaman pohon pendek. 10 tahun kemudian si sulung tidak punya tambahan panen, tapi si bungsu setiap tahun dia bisa dapat uang ratusan juta karena buah durian. Siapa yang cerdas? Sulung apa bungsu? Sulung apa bungsu? Sulung apa bungsu? Ya, yang menyiapkan hidup masa depannya itu yang cerdas, bukan? 1 tahun yang lalu sama-sama nih dikenalkan sama Yaksu. Yang satu tiap bulan di withdraw jadi duit. Nggak nyinggung loh, nggak nyindir. Tapi ada orang yang diem-diem nggak pernah withdraw. Uang makan aku cukup, untuk kebutuhan macam-macam aku cukup, bukan berlimpah loh, tapi cukup. Karena cukup, enough itu takarannya macam-macam menurut masing-masing orang ya. Tapi kalau bujang Bandung kelihatannya agak tinggi standarnya ya. Nah, betul ya. Perempuan Bandung enough itu rada dhuwur, agak tinggi standarnya. Beda sama perempuan Solo. Kalau perempuan Solo tuh bangun tidur ya biasa aja nih.
Kalau perempuan Bandung bangun tidur yang diajari make up dulu. Gitu dulu. Aku sok tahu aja, yang benernya aku nggak tahu. Ya, aku hanya sok tahu aja. Sebetulnya aku nggak tahu. Oke? Nah, orang yang tiap hari withdraw, selesai leasing, apa yang dia punya? Apa yang dia punya? Gak punya apa-apa. Tapi orang yang tidak pernah withdraw, selesai leasing, leasingnya belum selesai, dia sudah leasing lagi. Kenapa ya bisa begitu ya? Kok bisa ya? Masa sih? Oke, mari kita belajar. Kita belajar sama-sama ya. Karena saya juga baru belajar. Kok nggak bisa ya Mas? Apa saya yang nggak bisa nih? Di slide sudah. Mohon maaf. Bilang, saya sukses. Ayo, 5 kali. 1, 2, 3. Sudah sukses belum? Sudah sukses belum? No problem, katakan sudah, saya sudah sukses. Yuk. Terus dimasukkan itu ke dalam pikiran kita. Kalau setan bilang, alah apa kamu nggak sukses, itu bilang sukses. Pergi kamu setan, aku sudah sukses. Temanmu gak, pergi kamu setan. Kejam nih Andika. Yuk kita belajar. Tipe manusia menurut Robert Kiyosaki itu ada tipe orang dalam mencari nafkah. Ya. Yang pertama tipe employer, bekerja. Yang kedua self-employed. Ya namanya punya apa ya? Usaha pribadi. Ya, ada usaha pribadi. Terus business owner, pemilik perusahaan, dan investor. Ada 4 tipe orang dalam mencari duit. This one, employer adalah karyawan. Paling banyak orang di dunia ini adalah sebagai kerja, bangun tidur pagi, kerja sampai sore, begitu terus. Begitu akhir bulan dapat duit, uang. Uang itulah untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Kalau nggak cukup, ya ada kerja tambahan. Bener ya? Ada kerja tambahan atau mencari usaha yang lain supaya bisa cukup. Nah, karyawan atau pekerja, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk pekerjaannya, just for it. Betul? Hanya untuk sekedar makan atau mencukupi kebutuhan. Siang, malam, pagi, sore, sampai siang lagi, begitu terus. Mohon maaf, apakah kita ada pada posisi ini? Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak makan karena tidak dapat duit. Betul? Benar ya? Kalau kita sakit, ya income-nya macet. Sakit. It is employer. Yang kedua, self-employed, orang yang punya usaha sendiri. Misalnya kita buka toko ya, toko kelontong. Kita ada di situ, kita jual sendiri, kita buka warung makan. Ya. Ini akan lebih baik. Karena dia bekerja sendiri, hasilnya untuk dia sendiri. Tetapi orang ini sepenuhnya juga mencurahkan waktu, tenaga,
pikiran untuk pekerjaannya. Dokter misalnya, dokter praktek. Dokter masuk di sini. Ya. Sampai dia menyiksa diri. Bangun tidur, buka praktek. Selesai praktek, pergi rumah sakit. Sampai rumah sakit, pulang rumah sakit, ke klinik lagi. Sampai larut malam. Bayangkan. Dia tidak punya waktu untuk menikmati hidupnya. Bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena tidak punya waktu. Kalau dia mencari waktu atau mengorbankan waktu, dia akan kehilangan pelanggan. Coba kalau dokternya sering-sering tutup, apa yang terjadi? Nah, lama-lama pelanggannya akan. Kalau kehilangan pelanggan sama dengan kehilangan penghasilan. Apakah Anda di sini? Tipe yang ketiga adalah business owner, pemilik perusahaan. Ini cemerlang pikirannya. Dia bikin proposal, dia cari uang dari bank, ya. Kemudian dia dapat pinjaman, kemudian dibikinlah perusahaan dan mempekerjakan banyak orang. Dia cukup sisanya saja dari hasil dari itu. Sisa dari pekerjaan dari upah ini dia menikmati. Agak cemerlang ya. Tapi apakah dia akan tidak tergantung dengan perusahaannya? Dia sesekali harus hadir, tetapi pikirannya harus tetap dipantau. Sebab begitu dilepas, perusahaannya akan ambiar. Setuju? Tipe yang keempat adalah apa Bapak Ibu? Ayo katakan sama-sama. Lagi. Kerjanya kelontang-kelantung. Ya. Ngadain acara. Minggu lalu di Jogja. Bulan lalu di Solo. Ya, hari ini di Bandung. Ya. Bulan besok, minggu besok di Solo lagi. Bulan depan di Kaltim. Bulannya lagi Manado. Lenceran. Tapi uangnya nggak habis-habis. Karena dia punya saham di mana-mana tempat. Ada yang di Sampurna, ada yang di mana lagi. Tapi untuk jadi investor dia harus punya uang yang banyak. Ada enggak investor uang pinjaman? Ada enggak? Investor uang pinjaman ada enggak? Banyak ya. Kalau banyak berarti dia masih tidak bisa tidur. Ya enggak? Karena kalau perusahaannya kolab pasti dia akan ikut bangkrut. Ya. Kita harus visioner. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada di bagian yang mana? E, S, B atau I? Siapa yang posisinya sekarang di E? Jujur. Siapa yang di S? Bagus. Siapa yang di B? Siapa yang di I? Wah, nggak pada mau ngaku ya. Gini aja, yang ingin aja. Kira-kira Anda ingin di mana? E, S, B, I. Ya berarti mudeng ya. Saya kasih tahu, bagian iri ini adalah mesin uangnya bagian kanan. Ini loh. Ini adalah mesin uang dari ini. Jadi benar kalau Anda pilih yang ini atau paling tidak yang ini. Itu pilihan yang tepat dan pilihan yang cerdas maksudku. Ya enggak? Nah, sekarang apa bisa saya menjadi I? Berapa duit yang Anda
yang akan Anda investasikan di suatu perusahaan? 2 miliar, 3 miliar, 200 juta, berapa? Nah, ini yang namanya apa Bapak Ibu? Biarkan aja, enggak usah perhatiin saya aja. Itu suara mengganggu. Perhatikan saya. Apa namanya? Visioner. Visioner itu apa? Belat. Waktu orang masih hidup, dia sudah mulai berjalan. Waktu orang sudah berjalan, dia sudah berlari. Waktu orang sudah berlari,